Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan belajar materi PAI. Dan materi PAI pagi ini kita akan melanjutkan bab 9, yaitu tentang puasa sunnah. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari kita dipermudah dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yuk semuanya, sika berdoa. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari kita dipermudah ya. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar pengertian. Apa sih puasa itu? Kemudian puasa sunnah itu apa? Nah, yang pertama, puasa. Puasa berasal dari kata shaum atau siam yang artinya menahan diri. Kemudian, menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, itu anak-anak ya, pengertian dari puasa. Selanjutnya, macam-macam puasa sunnah. Ada beberapa puasa sunnah yang akan kita pelajari di bab ini. Yang pertama, puasa Senin dan Kamis. Puasa ini dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Yang kedua, puasa Daud. Puasa Daud dilaksanakan kapan saja dengan cara sehari puasa dan sehari tidak puasa. Kemudian yang ketiga, puasa Yaumul Bid. Puasa ini dilaksanakan di pertengahan bulan Hijriah selama 3 hari, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini dilaksanakan selama 6 hari pada bulan Syawal atau setelah Ramadan. Kemudian yang kelima, puasa Arafah. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau 1 hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Dan yang keenam, puasa Tasu'ah dan Asyura. Puasa Tasu'ah dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sedangkan puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Dan dianjurkan oleh Rasulullah ketika melaksanakan puasa Asyura menambah puasanya di tanggal 9 Muharram agar tidak menyerupai umat Yahudi dan Nasrani. Itu ya untuk puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Kemudian yang ketujuh, puasa di bulan Sya'ban. Puasa ini dilaksanakan di bulan Sya'ban atau bulan sebelum Ramadan.
dan waktunya tidak ditetapkan. Artinya bebas memilih sesuai kemampuan kita. Itu ya anak-anak ya, macam-macam puasa sunnah. Selanjutnya, ketentuan khusus puasa sunnah. Ada beberapa ketentuan khusus dalam melaksanakan puasa sunnah. Yang pertama, boleh berniat puasa setelah terbit fajar jika belum makan, minum, dan selama tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berbeda dengan puasa wajib atau puasa Ramadan yang niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Jadi maksudnya ketika kita belum makan dari pagi dan selama kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, boleh kita berniat di pertengahan hari. Misalnya udah jam 10, kita belum sarapan, belum makan, belum minum. Terus kita niat berpuasa, boleh kita niat berpuasa sunnah. Berbeda dengan puasa Ramadan yang niatnya itu sebelumnya, artinya sebelum fajar atau malam. Nah itu kita sudah niat bahwa kita akan melaksanakan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan ini adalah puasa wajib. Selanjutnya, ketentuan yang kedua, boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah. Jadi ketika kita tidak sahur ya, tidak sahur di pertengahan hari kita niat puasa sunnah, boleh melanjutkan juga boleh membatalkannya, karena yang namanya puasa sunnah itu dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Jadi jam 10 kita niat ya, kita niat puasa sunnah ketika itu hari Senin. Terus jam 4 kok lapar banget ya. Nah, padahal 2 jam lagi ya nanggung. Nah ketika kalian udah gak kuat, boleh membatalkannya. Begitu. Itu ketentuan khusus puasa sunnah. Dan yang ketiga, bagi wanita yang sudah menikah harus dengan izin suaminya. Nah ketika wanita itu sudah menikah, mau melaksanakan puasa sunnah harus dengan izin suaminya. Itu ya anak-anak ya, 3 ketentuan khusus untuk melaksanakan puasa sunnah. Selanjutnya, keutamaan puasa sunnah. Ada beberapa keutamaan dalam melaksanakan puasa sunnah. Yang pertama, semakin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dapat menjadi perisai dari segala macam perbuatan dosa. Perisai itu adalah benteng ya, dapat membentengi kita dari segala macam perbuatan dosa. Dan yang ketiga, dapat menambah amal kebaikan kita. Misalnya, jika kita puasa Ramadan, kemudian menambah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka puasa kita bernilai puasa 1 tahun penuh. Itu ya, menambah amal kebaikan kita. Kemudian yang keempat, dapat menghapus dosa kita. Puasa Arafah dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu keutamaan dari puasa Arafah. Kemudian puasa Asyura begitu juga, dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Nah itu keutamaan dari puasa Arafah dan puasa Asyura. Dan yang kelima, dapat menjadi penolong kita di hari kiamat. Jadi ketika kita melaksanakan puasa sunnah, itu bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Itu ya anak-anak ya, keutamaan dari puasa sunnah. Oke anak-anakku, untuk bab ini kita akan belajar juga nama-nama bulan Hijriah. Jadi bulan Masehi yang kita ketahui ada Januari sampai Desember, ada 12 bulan. Dan bulan Hijriah atau bulan Islam juga ada 12 bulan. Yang pertama yaitu Muharram, yang kedua Safar,
Yang ketiga, Rabiul Awal. Yang keempat, Rabiul Akhir. Yang kelima, Jumadil Awal. Yang keenam, Jumadil Akhir. Yang ketujuh, Rajab. Kedelapan, Sya'ban. Kesembilan, Ramadan. 10, Syawal. 11, Dzulqa'dah. Dan 12, Dzulhijjah. Nah, itu anak-anak ya, 12 bulan Hijriah yang kita ketahui. Ada 12 bulan. Oke anak-anakku, untuk bab ini cukup sekian dari Butia ya. Mudah-mudahan apa yang Butia sampaikan kalian bisa paham dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anakku, kita akhiri pembelajaran pagi ini dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anakku, pesan dari Butia ya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa berdoa, jangan lupa sholatnya, ngajinya tetap dilaksanakan. Oke anak-anakku, cukup sekian dari Butia. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.